Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Wanita Mulyawati, Eskom MTI, dan dosen pembimbing 2 Ibu Ruth Mariana Bungawadu, Eskom MMSI, dan juga para dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Zeftal Alfredo Julius dengan NIM 1910512106106 ingin memaparkan presentasi tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi User Interface dan User Experience pada website Certiport menggunakan metode Usability Matrix for User Experience Lite dan sistem Usability Scale studi kasus peserta studi independen Kampus Merdeka PT Dwi Inti Putra. Pertama-tama masuk dalam bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Certiport yang bekerjasama dengan Microsoft merupakan perusahaan penyedia layanan sertifikasi bertaraf internasional dan pelatihan resmi untuk keperluan individu, perusahaan, maupun institusi pendidikan. Hal ini sudah sejalan dengan fungsi pelatihan kerja yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 11. Certiport menggunakan media website dengan alamat certiport.personview.com sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengambil ujian sertifikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Project Management, dan lain sebagainya. Evaluasi website bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menavigasi situs, menemukan informasi yang relevan, dan berinteraksi dengan elemen situs dengan nyaman. Dikutip dari Nielsen tahun 1993. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara menilai tingkat usability dari website Certiport. Yang kedua, bagaimana cara melakukan redesign website Certiport agar memiliki tingkat usability yang baik. Yang ketiga, bagaimana menerapkan Usability Matrix for User Experience Lite dan sistem Usability Scale dalam melakukan redesign website Certiport. Untuk ruang lingkup yang pertama, ruang lingkup responden yang terlibat merupakan pengguna website Certiport, khususnya peserta MSI BMI Indo Self Cycle 3. Hasil evaluasi akan berupa rekomendasi tampilan user interface yang dibentuk menjadi prototipe berdasarkan hasil kuesioner. Teknik pengujian usability menggunakan komponen usability yaitu learnability, efisiensi, memorability, errors, dan satisfaction. Evaluasi usability untuk website Certiport menggunakan metode System Usability Scale atau SAS. Redesign website Certiport menggunakan metode usability testing yang terdiri dari 3 tahap, yaitu usability testing, post-testing questionnaire, dengan sistem usability scale, SAS, dan usability matrix for user experience Lite. Tujuannya, yang pertama, melakukan evaluasi usability pada website Certiport dengan menggunakan metode sistem usability scale atau SAS, dapat merancang prototipe website dengan usability yang lebih baik dari website Certiport saat ini. Yang ketiga, mampu menerapkan metode sistem usability scale dan usability matrix for user experience Lite untuk mengevaluasi tingkat usability hasil redesign website Certiport. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan hasil evaluasi usability testing dari website Certiport. Yang kedua, memberikan rekomendasi desain website Certiport yang dapat berguna sebagai pertimbangan dalam proses perbaikan website Certiport. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat usability dari website Certiport dan rekomendasi desain website Certiport yang sudah memenuhi nilai usability dengan baik dan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam proses perbaikan website Certiport. Yang sekarang masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada website. Website atau disingkat web dapat diartikan sebagai sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui alur koneksi internet. Dikutip dari Abdullah tahun 2016. User interface. User interface merupakan kerjasama yang dilakukan oleh manusia dan komputer dalam memenuhi kebutuhan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Lalu user interface dapat dilakukan melalui sentuhan, penglihatan, pendengaran, komunikasi dua arah, dan memahami secara langsung. Dikutip dari penelitian Haryanto dan Pirgana tahun 2021. User experience. User experience memiliki tujuan dalam menghasilkan hasil yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna, serta menghasilkan interaksi antara pengguna dan juga produk secara efektif dan efisien. Dikutip dari publikasi Asan et al. Tahun 2020. Yang kedua, yang selanjutnya adalah usability. Usability adalah atribut yang digunakan untuk menilai seberapa efektif, efisien, dan memuaskan sebuah produk saat digunakan oleh user. Dikutip dari ISO 9241 tahun 1998. Menurut Jacob Nielsen, yang dikutip tahun 2012, terdapat 5 kualitas komponen yang menjadi pedoman dalam mengukur tingkat usability.
yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Usability testing. Usability testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi antarmuka pengguna dengan meminta pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan sambil mengamati dan mencatat perilaku, tanggapan, dan kesulitan yang mereka hadapi selama proses. Kutip dari Barnum tahun 2010. Sistem Usability Scale atau SAS. Sistem Usability Scale merupakan metode kuesioner yang digunakan untuk mengukur usability sistem komputer dengan sudut pandang subjektif dengan pengguna. Dikutip dari penelitian Brook tahun 2013. Berikut ada butir pertanyaan dari metode sistem usability scale. Yang nomor 1 mewakili komponen satisfaction, nomor 2 mewakili komponen efisiensi, nomor 3 mewakili komponen learnability, komponen 4 mewakili komponen error, nomor 5 mewakili komponen efisiensi, dan seterusnya. UMUX Slide. Skor akhir dari UMUX Slide memiliki range dari 0 sampai 100. Untuk setiap jawaban dari 2 pernyataan akan dikurangi 1, lalu dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, dan dibagi dengan angka 12. Selanjutnya, hasil akhir dari kuesioner UMUX Slide akan dijumlahkan dan dibulatkan rata-ratanya. Dikutip dari penelitian Bangun R tahun 2023. Untuk pernyataan yang pertama, website ini memenuhi kebutuhan saya dengan skala 1-7. Yang kedua, website ini mudah untuk digunakan dengan skala 1-7. Untuk penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang diambil, yaitu penelitian Tasya Junita Maulani, Suprapto, dan Andi Reza pada tahun 2021 dengan judul evaluasi user experience menggunakan metode usability testing dan user experience questionnaire. Studi kasus website superprof.co.id dan zonaprivate.com. Yang kedua ada penelitian yang diteliti oleh Adelia Risma dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul evaluasi usability user interface dalam user experience pada aplikasi MSTIX dengan metode usability testing dan sistem usability scale. Yang ketiga ada penelitian yang diteliti oleh Amelia Putri dan Aries Dwi Indrianti tahun 2022 dengan judul evaluasi usability aplikasi WTN mobile dengan metode user experience, questionnaire, dan heuristic evaluation. Bab 3 metode penelitian. Untuk metode penelitian diawali dengan studi literatur, kemudian identifikasi populasi dan sampel. Selanjutnya evaluasi kepuasan pengguna, selanjutnya analisis data kuesioner, selanjutnya evaluasi data website certified menggunakan kuesioner SAS dan uji validasi dan reliabilitas menggunakan SPSS. Selanjutnya evaluasi hasil permasalahan usability, membuat rancangan prototipe dengan Figma. Dan selanjutnya evaluasi redesign antarmuka website certified menggunakan kuesioner SAS dan UMUX Slide dan menggunakan software mesh. Selanjutnya dokumentasi dan selesai. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini jumlah populasi yang akan dipilih menjadi responden diketahui berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program MSIB Batch 3 di Microsoft, yaitu sebanyak 485 orang. Dengan dalam menentukan responden, peneliti dapat menggunakan rumus dari perhitungan Slavin. Perhitungannya sebagai berikut. Masuk ke alat dan bahan, dan juga jadwal penelitian. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah menggunakan diagram Fishbone. Dengan masalah rendahnya tingkat usability website dan certified, dengan submasalah itu method dan main. Untuk bagian main, masalahnya ialah pengguna merasa kesulitan saat menggunakan website dan pengguna tidak tertarik untuk menggunakan website secara terus-menerus. Untuk method, masalahnya ialah tidak adanya alur yang jelas dalam menggunakan website. Penyebaran kuesioner. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melibatkan responden yang pernah mengakses website certified, yaitu peserta MSIB Microsoft Cycle 3. Jumlah populasi pada penelitian kali ini adalah jumlah mentee pada program MSIB Microsoft Cycle 3 adalah 485 orang. Setelah mengetahui bahwa jumlah populasi adalah 485 orang, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik simple random sampling untuk menentukan jumlah sampel secara acak tanpa pertimbangan lain. Evaluasi komponen usability sistem berjalan. Yang pertama dari komponen satisfaction dengan adjective range poor.
Yang kedua dengan komponen usability satisfaction 2 dengan adjective range poor juga. Selanjutnya ada dari komponen usability efficiency 1 dan 2, yang keduanya memiliki adjective range poor. Yang ketiga dari evaluasi komponen usability sistem berjalan dengan komponen usability learnability 1 dan 2 dengan adjective range poor. Selanjutnya, evaluasi komponen usability sistem berjalan dengan komponen usability error dan adjective range kedua-duanya adalah poor. Dan yang terakhir, evaluasi komponen usability sistem berjalan dari komponen usability memorability 1 dan 2 dengan adjective range poor. Berikutnya ada evaluasi komponen usability sistem berjalan berdasarkan feedback dari responden. Yang pertama, yaitu komentarnya UI website certified membingungkan lewat website tidak efisien, indikator satisfaction, tidak bisa kembali ke menu utama setelah masuk menu profile, indikator SAS error, hambatan dalam memahami fitur yang ada, dengan indikator SAS learnability, kesulitan untuk menemukan sertifikat, indikator SAS memorability, desain UI kurang menarik dan cenderung monoton, indikator SAS satisfaction, dan kursor tidak mau bergerak sehingga harus reschedule ujian, indikator SAS error. Selanjutnya ada perbandingan hasil dari desain. Dari desain website yang sertifikat yang sekarang dan redesign yang sekarang tidak memiliki banyak perbedaan karena pada dasarnya di bagian halaman ini tidak terjadi banyak masalah. Yang kedua ada halaman My Exam. Di website sertifikat saat ini halaman My Exam yang di bagian redesign adalah halaman My Certiport dan My Transcript yang dijadikan satu. Karena berdasarkan feedback dari beberapa pengguna mengalami kebingungan saat mengunduh sertifikat dan juga mengetahui ujian yang sudah dijalani, sehingga peneliti memutuskan untuk menggabungkan kedua menu tersebut menjadi menu My Exam. Perbedaannya bisa dilihat bahwa exam yang sudah dijalankan memiliki logo dan status yang jelas. Yang kedua adalah bagian seperti sebelumnya, My Transcript yang sudah digabungkan yang digabungkan dengan menu My Certiport dan menjadi menu My Exam. Selanjutnya untuk hasil desain untuk menemukan sertifikat di bagian website Certiport yang saat ini pengguna sedikit kesulitan karena bagian informasinya cenderung tidak konsisten dan bagian pengunduhan sertifikat hanya tersedia dalam bentuk PDF. Dengan diri desain sudah disediakan dalam bentuk gambar atau JPG. Selanjutnya ada menu My Pathway. Pada bagian halaman ini tidak terjadi banyak masalah, sehingga peneliti hanya menyesuaikan menu redesign yang baru dengan konsep yang baru. Selanjutnya ada menu My Profile. Pada bagian ini, peneliti melakukan redesign dengan melakukan beberapa pembaharuan seperti melakukan pengkategorian pertanyaan dan juga memasukkan menu untuk menampilkan profile dan mengubah gambar profile. Selanjutnya, pada website Certiport, bagian ini disebut dengan sebutan My Onvo. Namun sebutan My Onvo sedikit membingungkan pengguna, sehingga pada redesign kali ini peneliti mengubahnya menjadi menu shop. Untuk isinya tidak terlalu banyak perubahan. Hasil usability website redesign. Untuk komponen usability satisfaction 1 dan 2 memiliki adjective range excellent. Selanjutnya untuk komponen usability efficiency 1 dan 2, untuk efisiensi 1 memiliki adjective range good dan efisiensi 2 memiliki adjective range excellent. Untuk komponen usability learnability 1 dan 2, kedua-duanya memiliki adjective range excellent. Untuk komponen usability error 1 dan 2, untuk error 1 memiliki adjective range good
Dan untuk error 2 memiliki adjective range excellent. Selanjutnya ada komponen usability memorability 1 dan 2, yang keduanya memiliki adjective range excellent. Perbandingan hasil evaluasi. Setelah dihasilkan hasil evaluasi usability pada kedua jenis website, dibandingkan per indikator dari satisfaction 1 sampai memorability 2, dan semuanya mengalami peningkatan. Yang penutup, untuk kesimpulan, hasil penilaian usability testing website Certiport saat ini menggunakan metode SAS mendapatkan hasil yang kurang baik, karena masih berada pada titik terendah penilaian dan masih mendapatkan beberapa kekurangan yang perlu dilakukan peningkatan. Yang kedua, setelah melakukan redesign user interface, dilanjutkan dengan melakukan pengujian menggunakan software mesh, didapatkan hasil bahwa seluruh user memahami alur website dengan desain baru, dan selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan metode System Usability Scale dan Usability Matrix for User Experience, dan mendapatkan hasil peningkatan yang signifikan karena telah mencapai titik poin di atas rata-rata dan mendapatkan poin terbaik pada peningkatan ini. Yang ketiga, dari peningkatan skor usability yang terjadi pada website Certiport, dapat disimpulkan bahwa website tersebut dapat diterima oleh penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode SAS dan Image Slide dalam mengidentifikasi masalah membantu dalam perancangan user interface pada penelitian ini dan berhasil mengatasi masalah usability yang ada pada Certiport dan memenuhi kebutuhan pengguna dari website tersebut. Untuk saran, pada kesempatan kali ini, peneliti menyarankan dari hasil desain yang telah dibuat dapat dijadikan gambaran atau dapat langsung diimplementasikan pada website. Peneliti juga berharap kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan konsep ataupun aspek yang sama, diharapkan penelitian yang akan datang nantinya dapat menggunakan metode yang lebih terbaru untuk mengetahui hasil yang berbeda dari sudut penilaian yang berbeda. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.